Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita mau sekolah Minggu bersama. Karena itu yuk kita siapkan Alkitab kalian dan duduk dengan rapi ya. Kita mulai dalam doa. Tangannya dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai sekolah Minggu. Berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Cici yakin semua bersuka cita. Yuk berdiri bersama-sama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Elsa Caleb loh. Sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh untuk mendengarkan cerita firman.
Halo, selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang, menguatkan, meneguhkan kita hari lepas hari. Amin. Di pagi hari ini sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, Lause mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kiranya lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan dengar, akan kami pelajari membawa kami semakin ingin mencintai serupa dengan Tuhan. Tolong kami, jaga pelihara iman kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di pagi hari ini Lause ingin mengajak kalian untuk melihat apa yang Lause pegang. Ada yang tahu apa ini? Wah, coba dilihat dengan sesama ya. Apa? Warnanya oranye, tidak berwarna merah seperti saus tomat. Atau apalagi warnanya bukan hitam yang kita tahu bersama. Kalau yang berwarna hitam adalah kecap manis. Jadi ini apa dong? Coba perhatiin dengan sesama. Apa ini? Ya, ini adalah saus sambal. Siapa yang di sini suka saus sambal? Siapa yang di sini suka makan makanan pedas? Waduh, lo bayangkan ya, bakso yang berkuah itu dituangkan saus ini dimakan. Rasanya pasti enak. Atau gorengan dicocol dengan sambal. Apalagi minggu lalu kita dengar tentang bala-bala ya, dicocol dengan sambal ini. Tambah enak. Atau kalau ada kan nggak ada apapun, kerupuk juga oke ya, dituangin dan dimakan. Waduh, ngomong aja Lause sudah ngiler ya, sudah ngecas betapa enaknya. Atau mungkin di sini ada beberapa di antara kita yang nggak setuju. Karena memang kalau dikasih saus sambal ini, lidahnya jadi pedes dan akhirnya menimbulkan rasa sakit, keringetan. Aduh mau minum, aduh mau susu, aduh ini gimana ya, lidahnya pedes. Atau malah kita nggak mau makan lagi karena makanan yang udah dituang oleh sambal ini tidak lagi menyenangkan. Maka setiap kali lihat ada botol ini dengan cairan berwarna oranye seperti ini, kita kemudian berharap jauh-jauh, berharap jangan dicampur, atau kalau bisa punah aja nih saus sambal itu. Ada yang begitu. Nah, Lause berpikir ya, kenapa ya ada yang suka banget kayak Lause, ada yang enggak. Kenapa ya? Lause pikir semua tergantung kepada selera. Kalau seleranya suka yang gurih dan pedas, tentu saus sambal adalah teman yang menyenangkan. Tapi kalau nggak suka yang pedas, nggak suka yang gurih, sukanya manis, maka saus sambal mah bukan pilihan. Betul? Nah, maka selera kita menentukan cara pandang kita melihat saus ini. Tapi bagaimana dengan Kristus? Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Siapakah Ia di dalam hidup kita? Yuk, hari ini kita mau baca, hari ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 16 ayat ke-13 sampai 18. Matius 16 ayat 13 sampai ayat ke-18. Di sana kita akan temukan para murid sedang berkumpul. Setelah minggu lalu kita belajar mereka telah diutus keliling ya. Mereka telah diutus untuk mengabarkan tentang kerajaan Allah. Kali ini mereka kumpul kembali dan Tuhan Yesus bertanya. Apa yang Yesus tanyakan? Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid yang telah diutus itu telah kembali dan segera berkata, mungkin kata orang sih Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ada mungkin yang berkata, enggak, tunggu dulu. Tuhan Yesus itu adalah Elia yang menggenapi kebenaran hukum Taurat. Atau mereka berkata, aduh enggak.
Enggak, Tuhan Yesus itu sama seperti Yeremia, sama seperti nabi-nabi di perjanjian lama yang menyatakan kehendak Allah. Masih ingat enggak khotbah di bukit? Betapa khotbah yang menguatkan, menenangkan, menimbulkan pengharapan. Tuhan Yesus yang mendengar perkataan itu tidak memberikan apapun selain pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya apa? Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Oh, lo sebayangkan pertanyaan ini langsung membuat para murid berpikir. Langsung membuat para murid menatap yang lain dan mulai berkata dalam hati, benar juga ya. Menurutku siapakah Tuhan Yesus? Apakah ia Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan? Apakah benar ia adalah Elisa yang menggenapi hukum Taurat? Apakah ia adalah Yeremia yang hanya menyatakan tentang Allah? Kalau saya bayangkan ya, semua murid mulai pada diam, berpikir dan menatap satu sama yang lain dalam hati berkata, siapakah Yesus? Oh, tunggu. Ternyata di tengah heningnya itu ada satu suara yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa dia? Yuk kita lihat di Matius 16 ayatnya yang ke-16. Matius 16 ayat ke-16 di sana ada siapa? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yuk kita mau baca sama-sama sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, Bapak Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Kali ini kala Tuhan Yesus mendengar jawabannya tidak lagi bertanya, tetapi ia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Oh, Tuhan Yesus memuji bukan saja Bapak Petrus benar dalam menjawab Tuhan Yesus, tetapi Bapak Petrus mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan yang benar bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Petrus taat kepada Allah sehingga ia dapat menjawab dengan tepat. Lo mungkin bayangkan gambarannya hampir sama seperti ini. Masih ingat permainan Simon berkata? Oh, masih ingat? Sudah hafal? Kita mau coba sekali lagi ya. Gimana caranya? Cara mainnya adalah cukup untuk mendengarkan kata Simon berkata dan melakukannya. Pemenang adalah mereka yang berhasil mendengar dan melakukan sesuai dengan perintah dari Bapak Simon. Oke, kita mau coba dulu. Mari bangkit berdiri, kita coba dulu yuk sama-sama. Kita mulai ya. Simon berkata, lompat. Wah, ada yang lompat. Kalau kalian lompat berarti benar ya, berarti hebat, berarti tepat sekali. Coba lagi ya, Oke, sudah siap? Kali ini lebih cepat. Simon berkata, jalan di tempat. Simon berkata, berhenti. Simon berkata, tepuk tangan. Ada yang benar semuanya, tiga-tiganya? Oh, saya yakin kita semua pasti bisa. Karena apa? Karena kita cukup mendengar dan taat melakukannya. Betul? Silahkan duduk. Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan Bapak Petrus. Ia berhasil menjawab pertanyaan Tuhan Yesus karena ia mendengar dan taat kepada Allah yang hidup di dalamnya. Maka Bapak Petrus bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan berasal dari pengetahuannya, bukan berasal dari pengalamannya, bukan berasal dari seleranya, tetapi karena ia mau dengar dan taat kepada Allah. Maka apa yang kita pelajari? Pertama, kalau andaikan kita mampu berkata Tuhan Yesus adalah juru selamat,
itu menjadi bukti bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Itu bukti bahwa kita hidup bersama dengan Allah. Karena memang Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bukan bicara selera, tetapi betul-betul hidup dengan mendengar dan taat kepada Allah yang hidup di dalam kita. Maka yang kedua, kita juga mau sama seperti Bapak Petrus yang mendengar dan taat kepada Allah yang hidup. Gimana caranya, Lause? Pertama, mau nggak kita berdoa dan membaca firman Tuhan? Siapa yang di sini baca firman Tuhan masih harus disuruh? Waduh, Lause yakin disuruh itu baik, tapi kalau melakukan sendiri itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita rindu untuk mendengar suara Tuhan. Kita rindu melihat bagaimana Tuhan berkarya baik di Alkitab sampai zaman sekarang. Yang kedua, kita juga bisa taat sama papa mama, kepada bapak, ibu, guru, atau mungkin menjadi sabar, mau menolong teman di dalam kesulitan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mau mendengar dan taat kepada Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, nggak mungkin kita berbuat jahat. Kalau ada Allah yang hidup, nggak mungkin kita males-malesan. Kalau ada Allah yang hidup, nggak mungkin kita menyontek. Kenapa? Karena Allah yang hidup memampukan kita untuk menjadi saksinya dimanapun Tuhan percayakan. Amin. Hari ini kita belajar Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup kita. Itu dapat terjadi karena kita yakin percaya. Karena kita mau dengar dan taat kepada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mau pulang kembali melanjutkan aktivitas kita mau hafal ayat hafalan ini. Lalu semua ajak kita membaca dari Matius 16 ayat ke-16. Yuk kita sama-sama mau baca dan hafalkan. Dari mana? Matius 16 ayat 16. Waduh, Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Sekali lagi. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dari mana? Dari Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yuk kita mau hafalkan, kita mau bertumbuh dan menjadi anak Tuhan yang mau dengar dan mau taat kepada Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita akan kerjakan aktivitas kita mau lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Tolong jaga pelihara agar kami mau dengar dan taat sehingga sekali lagi kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong jaga pelihara sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Asik, kita semua setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang terberkati dan mau taat melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lause Kaleb, kiranya Tuhan Yesus memberkati Lause dalam setiap pelayanannya. Hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Yuk kita mau lihat dan ajak papa atau mama mengerjakan bersama ya. Hebat ya, Cici senang sekali loh melihat kalian semua yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan bersama.
Yuk, bagi kamu yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama ya. Gampang kan ya? Cici tunggu kreativitas dan hafalan kalian. Sekarang kita juga mau memberi persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya kepada papa atau mama ketika datang ke gereja. Atau bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Dan puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Cici mengajak kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.